Dalam video kali ini, kami akan membawa Anda melalui proses menarik dan kompleks. Kita akan melihat proses seru penyambungan kapal. Kami akan menunjukkan bagaimana bagian-bagian kapal yang terpisah bisa disatukan kembali. Dari pemotongan hingga penyambungan. Langkah demi langkah bagaimana kapal yang telah dipotong bisa kembali menyatu dan siap beroperasi lagi. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk melihat bagaimana teknik dan keahlian memadukan bagian-bagian kapal menjadi satu kesatuan yang kokoh dan siap melaju di laut. Proses memperpanjang kapal, atau yang dikenal dengan istilah ship lengthening atau jumboizing, adalah prosedur yang rumit dan memerlukan perencanaan serta keahlian tekniksi yang tinggi. Harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek kelayakan struktural sampai aspek segi desain. Di zaman modern, hal ini biasanya dilakukan di tempat fasilitas khusus yang dikenal sebagai galangan kapal, atau sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal. Langkah pertama adalah perencanaan dan desain. Para insinyur membuat desain rinci untuk bagian tambahan kapal dan menggabungkannya dengan struktur yang ada. Setelah rancangan selesai, kapal harus dikosongkan dan bahan bakar dikuras untuk menghindari risiko kebakaran. Hal yang harus dilakukan adalah kapal dimasukkan ke galangan atau dok. Bagian tambahan kapal segmen tengah dibuat di galangan kapal, dan segmen ini biasanya dibangun secara terpisah sebelum dipasang. Selanjutnya, kapal memasuki pada tempat penyangga. Ketika kapal memasuki tempat penyangga, kapal yang sudah bertumpu pada struktur penyangga tersebut bisa digerakkan menggunakan alat khusus. Struktur ini sangat berguna karena mampu menopang kapal sekaligus memungkinkan pergerakan. Kapal bisa diangkat berbagai arah, digeser ke depan dan ke belakang, bahkan bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Struktur penyangga ini mampu menggeser bobot kapal yang beratnya ribuan ton. Teknologi ini sangat kuat, memungkinkan pergerakan kapal dengan mudah meskipun ukurannya sangat besar. Sebelum memotong kapal, ada banyak sekali komponen yang perlu diperhatikan, seperti pipa air, pipa gas, kabel-kabel, dan berbagai komponen lainnya harus diperiksa dengan teliti. Bayangkan betapa rumitnya pekerjaan ini, dengan puluhan ribu kabel yang harus dipotong dan disambung kembali dengan teliti. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Setelah melalui proses pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah proses pemotongan. Para pekerja kapal sering menggunakan obor oksiasetilen atau laser untuk memotong lambung kapal. Saat melakukan pemotongan, mereka harus memastikan bahwa alat pemotong tersebut mengikuti garis yang telah ditandai. Obor oksiasetilen ini biasanya menggunakan gas oksigen dan asetilena untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas, yang mampu untuk memotong baja. Untuk mencapai tingkat akurat yang tinggi, para pekerja di zaman serba canggih kini menggunakan robot pemotong. Dengan kehati-hatian yang luar biasa, robot ini memastikan setiap potongan sesuai dengan garis yang telah ditentukan. Memotong satu kapal besar memerlukan waktu yang cukup lama, seringkali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada ukuran dan kompleksitas kapal tersebut. Setelah semua bagian kapal berhasil dipotong, salah satu bagian kapal digeser untuk dipisahkan. Proses pemindahan ini menggunakan sistem penggerak yang terpasang di bawah kapal tadi. Selanjutnya, bagian tambahan kapal segmen tengah yang telah selesai dibuat dan kini siap untuk segera dipasang. Membuat komponen kapal bisa jauh lebih rumit dibandingkan dengan memotong lambung kapal. Dengan alasan, merancang dan memasang sistem pipa untuk berbagai fungsi seperti bahan bakar, air, menyambungkan kabel, panel kontrol, dan sistem navigasi. Pekerja juga menyambungkan pipa air bersih maupun pipa pembuangan, dan memastikan sambungan dilakukan dengan tepat. Setelah semua penyambungan selesai, selanjutnya adalah tahap pengelasan dan penguatan sambungan. Bagian tambahan disambung dengan bagian kapal menggunakan teknik pengelasan yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan adalah proses pengelasan ini agar kapal benar-benar tersambung dengan kuat. Pengelasan harus dikerjakan oleh tenaga ahli terampil agar sambungannya kuat dan tahan lama. Proses ini dilakukan secara bertahap dan disertai dengan pemeriksaan serta pengujian seperti ultrasonik
dan uji partikel magnetik untuk memastikan kualitas pengelasan. Setelah pengelasan selesai, bagian yang diperpanjang biasanya diperkuat dengan menambahkan balok tambahan atau elemen penguat struktural lainnya. Jika tidak dilakukan penambahan, kapal bisa saja akan terbelah dan tenggelam di tengah laut saat berlayar. Langkah selanjutnya kapal memasuki tahap pengujian. Setelah komponen kapal terpasang semua, maka dilakukan pengujian yang berupa ujian navigasi di pelabuhan dan ujian keamanan navigasi. Kapal dilakukan simulasi skenario navigasi untuk memeriksa respons peralatan dalam berbagai kondisi untuk memastikan semua sistem berfungsi dan terhubung dengan benar. Langkah ini untuk memastikan bahwa semua sistem navigasi di kapal berfungsi dengan baik dan kapal dapat beroperasi dengan aman di laut. Selain itu, kapal juga diuji stabilisasinya dengan mengukur displacement atau berat air yang dipindahkan oleh kapal dalam kondisi muatan penuh dan muatan kosong. Setelah semua ujian selesai, barulah disertifikasi oleh Badan Klasifikasi dan Otoritas Maritim. Untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik, maka Otoritas Maritim akan menerbitkan sertifikat kelayakan laut. Perkiraan biaya untuk memperpanjang kapal bisa sangat bervariasi. Untuk memberikan gambaran, bisa berkisar puluhan juta dolar, tergantung pada skala proyek. Sebagai contoh, kapal kecil biasanya antara 1 juta dolar sampai 5 juta dolar, atau sekitar 15 miliar sampai 75 miliar rupiah. Sementara itu untuk kapal ukuran besar biasanya lebih dari 10 juta dolar, atau minimal sekitar 150 miliar rupiah. Bahkan ada kapal yang mencapai biaya perbaikan 700 miliar rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang proses pemotongan kapal. Kami harap Anda menikmati penjelasan dan dapat memahami setiap langkah dari teknik ini. Proses ini sangat krusial untuk memastikan kapal dapat diolah dengan efisien dan aman. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut mengenai topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk mendapatkan konten terbaru, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih atas dukungan Anda.